teramat baik untukku, teramat baik. Naikkan syukurku untukmu, naikkan penyembahanku untukmu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, saya atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu ibadah Minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini juga kita memperingati Hari Anak GKI 2020. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai anak-anak kita sekalian. Amin. Selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, ibadah kita masih seperti ini, yaitu secara live streaming, adalah menyikapi keadaan atau kondisi yang sampai saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang disebut virus corona. Terkait masalah ini sesuai surat edaran Majelis Sinode GKI yang terbaru, yaitu nomor 116 tahun 2020 tentang pedoman pembukaan kembali ibadah di gereja dan ibadah rumah tangga era new normal. Dan tingkat jemaat kita telah ditindaklanjuti, yaitu dengan membentuk satgas atau tim guna mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sekedar mengingatkan kembali bahwa ibadah minggu secara live streaming seperti ini untuk pertama kalinya diselenggarakan adalah pada minggu tanggal 26 Maret 2020 bertempat di Gereja Zerubabel. Pada saat itu dipimpin oleh mendiang pendeta PH Odoy MTH yang pada saat ini dengan mata iman kita yakin bahwa mendiang telah damai bersama Bapa di sorga. Untuk amplop persembahan syukur atau kolekte mohon dapat kiranya dikumpulkan dan diserahkan kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau melalui pengurus lingkungan masing-masing. Atas nama BPH saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana yang tergabung dalam SPP Jemaat GKI Palangka 1, baik sebagai soundman atau kameramen, song leader, pemain musik dan semua pihak yang terlibat sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Untuk ibadah live streaming kita kembali diminta Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk like dan menekan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua dalam kerangka kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Menyanyi bersama dari PKJ nomor 58 ayat 1 dan 2. Sementara itu jemaat berdiri dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam nyala seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi Allah yang Maha Kuasa. Di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan selaku orang tua. Terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seluruh isi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua kami. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semuanya itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama berdiri untuk menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan
yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Firman Tuhan yang akan dibaca saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 19a dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkannya dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirmanlah, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjurang-Ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengar puji-pujian dengan judul Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada saat ini yang mendasari ibadah kita. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berserah dalam kuasa Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Layakkan kami menempatkan seluruh hidup kami supaya dikuasa, dibimbing dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar kami meraih kemuliaan Tuhan dan hidup kami diberkati. Biarlah seluruh hidup kami ditata dan dipimpin oleh kehendak Tuhan jadi. Kami bawa dan serahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-39 di bawah perikop khotbah Petrus. Ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Shalom. Jemaat yang berbahagia dalam kasih Kristus, dalam rangka bersama kita memperingati Hari Anak GKE, melalui nas bacaan ini kita dapat mengambil beberapa pokok pembelajaran yang menjadi isi perenungan kita bersama. Dari ajakan Petrus antara lain, pertama, ia menyerukan bertobatlah. Yang kedua, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, menerima janji Allah bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Jadi tiga hal ini dapat kita bawa menjadi ruang perenungan kita. Kita akan mulai memahami apa arti bertobat bagi setiap orang percaya. Dalam Perjanjian Baru, kata tobat menurut bahasa Yunani yakni metanoia dan metanoeo. Berarti bertobat, menyesal dan memperbaiki kesalahan. Arti dari dua kata Yunani itu adalah perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, atau putar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Inilah yang terungkap dalam perangai atau perilaku seseorang sebagai dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali kepribadian yang baru bagi orang-orang
yang mengalami pertobatan. Kalau kita perhatikan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti tobat adalah sadar dari dosa dan tidak mengulanginya lagi, yang memberikan tempat pemahaman, yaitu kembali ke jalan yang benar dan menyesali perbuatannya. Itu menerangkan bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang yang dibaharui atau yang sudah bertobat. Karena itu bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan atau perilaku kembali kepada Tuhan atau ke jalan yang benar. Jadi bertobat atau pertobatan itu bukan tindakan yang statis atau pasif atau diam saja, tetapi ada upaya untuk berbalik dari hal yang salah kepada hal yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan ini memberi arti berbalik kembali kepada Allah, perubahan hati, meninggalkan cara hidup yang lama, dan memulai sesuatu kehidupan yang baru. Pertobatan merupakan syarat sukacita sejati dan menyiapkan kita untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Ini yang sangat ditegaskan untuk kita pegang. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Ia memulai pelayanannya di bumi. Tercatat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-15. Dan juga berita tentang pertobatan ini yang diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea kepada umat Israel. Dalam Matius 3 ayat 2. Jadi, hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Jadi, kehendak Tuhan yang memanggil orang-orang untuk mengalami pembaharuan atau bertobat. Terlebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu seruan bertobat bergema dalam perjanjian baru. Dan bersamaan dengan itu terdengar kata pengampunan dosa. Hal yang kedua, beri dirimu dibaptis. Apa makna baptisan bagi setiap orang? Baptisan menjadikan seorang hidup di dalam kehidupan baru. Baptisan juga mempunyai arti yang amat sangat penting, sebab ia merujuk kepada memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah di dalam kebangkitan Kristus. Dalam 1 Petrus ayat 3, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Baptisan itu berfungsi sebagai sebuah permintaan kepada Allah untuk membimbing orang-orang yang masuk ke dalam umat Allah atau menjadi umat Allah ini dengan hati nurani yang baik. Karena itu baptisan bukan untuk membersihkan kotoran tubuh,
melainkan untuk memelihara kehidupan. Ini maknanya kita melaksanakan sakramen baptisan. Bagi kita sekarang, baptisan adalah sebuah identitas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu makna baptisan kita sendiri membawa kita untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi anggota gereja yang resmi. Dengan baptisan, hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus yang membimbing dan menghibur kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita juga memperhatikan apa janji berkat yang akan diterima. Sungguh tidak ada hal yang paling indah di kehidupan ini selain berdamai dengan Allah yang memberi makna tentang bertobat. Pendamaian dengan Allah tidak hanya akan membawa berkat-berkat yang telah diterima. Yang lebih penting lagi adalah mendapatkan jaminan keselamatan atas jiwa kita terhindar dari kematian kekal. Jika Rasul Petrus mengatakan akan menerima janji berkat untuk dirimu sendiri, untuk keturunan atau anak-anakmu, dan untuk orang lain yang ia panggil, ini merupakan dampak dari perubahan hati, dari perbuatan dan perilaku yang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan yang benar. Karena di dalam diri Yesus Kristus ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ia yang akan melingkupi dan membentuk kepribadian setiap orang. Jemaat Tuhan, anak-anak sebagai generasi penerus, mereka menerima janji berkat. Ini berorientasi kepada masa depan. Masa depan anak-anak sebagai pewaris buah kebaikan dan kebenaran melalui perbuatan dan perilaku serta pikiran dan pandangan yang telah ditaburkan oleh orang tuanya. Jadi apabila kita sebagai orang tua, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menaburkan kebaikan dan kebenaran supaya anak-anak kita akan menerima warisan dan akan mengalaminya dengan kasih dan sukacita yang Tuhan anugerahkan. Cara hidup melalui pertobatan dan juga penyerahan diri dalam baptisan sangat amat berarti bagi kehidupan setiap orang untuk memperoleh janji berkat yang terdiri dari berkat kerajaan sorga, berkat pengenalan akan Kristus, berkat kebaikan Allah, berkat mahkota kehidupan. Jadi tidak terbatas dengan pengertian pemahaman kita yang membawa kita hanya melihat dari segi berkat jasmani atau material. Tetapi semuanya ini merangkum semua anugerah Allah yang membawa umatnya untuk meraih berkat kekekalan yang Yesus Tuhan sediakan. Kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus melingkupi kita dengan kuasa berkat-Nya. Amin.
Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita bawa seluruh pengharapan kita naikkan dalam syukur dan rangkaikan dalam syafaat. Mari kita satu hati dalam doa. Layakkan kami berserah selalu di tangan kuasa-Mu ya Yesus Kristus, supaya hidup kami mengalami lawatan kuasa-Mu yang melindungi dan memberkati. Dan kami semua akan merasakan bahwa karena campur tangan Tuhan saja, kami boleh kuat dan teguh sampai saat ini. Apabila saat ini kami bersama dengan segenap warga gereja Kalimantan Evangelis memperingati Hari Anak GKE, kami percaya bahwa anak-anak sebagai generasi penerus dalam keluarga dan gereja, biarlah tumbuh kembang anak-anak kami, baik secara fisik, mental, dan roh, ada di tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka dipersiapkan untuk menerima stafet kepemimpinan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Mereka akan menerima tanggung jawab yang sangat berat, tetapi justru karena kepribadian mereka telah disiapkan dan diberikan oleh Tuhan kekuatan dan kesanggupan, maka anak-anak kami diberkati dan siap menjadi milik Tuhan yang mengerjakan pekerjaan yang indah seperti Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami percayakan masa depan anak-anak kami dalam bimbingan dan penyertaan serta tuntunan kuasa Roh Kudus, agar mereka dari sejak dini telah mengalami dan terus mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terbatas, mempersiapkan diri menjadi anak yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian, sehingga mereka diberkati dan menjadi berkat untuk Tuhan pakai. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, biarlah anak-anak kami terus dibimbing oleh orang-orang tua sebagai bapa dan ibu bagi rohani mereka, sehingga mereka akan terus diperlengkapi oleh damai sejahtera Allah. Mereka akan takut dalam kebenaran, dan mereka akan mengerjakannya menurut titah Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa anak-anak kami hidup menurut kehendak dan firman-Mu saja. Tuhan, kami juga menyerahkan segenap pemimpin gereja dan segala pelayanannya, baik pendeta, penetua, diakon, guru-guru agama, penginjil, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadi halangan bagi setiap kami untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, dan juga menjadi tempat karya Tuhan dinyatakan, sehingga kami semua dapat mengalami dan merasakan tanggung jawab itu bukan menjadi beban, tetapi justru akan membawa kami untuk terus memiliki rasa sukacita, melakukannya dengan penuh syukur dan sungguh. Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati tugas dan pekerjaan kami, karir dan hari-hari hidup kami. Kami bawa serahkan dalam ruang kerja dan karya Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga kami bawa dan serahkan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia secara khusus, dan untuk perdamaian dunia. Di tangan-Mu kami serahkan supaya semuanya dapat berlangsung dan terkendali dengan baik. Terlebih saat ini dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kami serahkan agar masa
dan kondisi ini berlalu, supaya kami dapat mengalami ruang gerak, waktu, dan tempat yang menyenangkan. Tidak ada rasa takut, khawatir, dan gentar. Demikian juga saat ini gugus tugas untuk COVID-19 yang selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para dokter, medis, relawan, dan seluruh masyarakat kiranya mengambil bagian supaya bersama-sama dapat menjalankan protokol kesehatan yang boleh menjadi cara untuk menghambat keadaan yang dialami saat ini. Biarlah kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami percayakan hari-hari hidup kami di tangan kuasa-Mu. Dan kami yakin bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kami. Diberkatilah hidup kami menurut kehendak Tuhan jadi. Terima kasih Bapa di sorga, saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, putus asa, beban berat, dan sedih. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan juga akan membawa mereka untuk selalu datang dalam penyerahan diri di tangan kuasa Yesus Juru Selamat kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami bawa sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, dan Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Dan sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing. Dan untuk mengumpulkan persembahan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya, berkat Tuhan
Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan sukacita mengakhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.